Jadi kalau hewan mati sebabnya disembelih, ya, sebabnya disembelih dengan syarat-syarat Islam, maka hukumnya suci. Dari bulunya sampai tulang-tulangnya suci, kecuali kotorannya. Kotorannya itu najis. Ya. Berbeda kalau hewan tadi yang boleh dimakan. Berbeda hewan yang boleh dimakan tetapi tanpa disembelih lagi. Ya, maka ini hukumnya najis. Mau dari bulunya, dagingnya, tulangnya juga najis. Kecuali satu yang bisa dimanfaatkan hewan tersebut. Apa? Kulitnya. Yang tadinya najis bisa diubah menjadi suci dengan cara disamak. Ya, kambing tabrak, bangkai statusnya. Maka boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Bisa nggak dimanfaatkan yang lainnya? Bisa. Cuma satu. Apa? Kulitnya saja. Tapi ingat, ini kulitnya bukan bulunya. Bulunya tetap najis. Gitu ya. Kalau hewan yang tidak boleh dimakan sih udah jelas jemaah. Mau dia matinya disembelih atau tidak sembelih, hukumnya najis. Cuman satu tuh, manusia doang yang nggak boleh dimakan tapi hukumnya suci. Kemudian ya, rambut hewan tadi ini. Rambut hewan selain anjing dan babi dan keturunannya itu semuanya suci. Kalau dia masih nempel di badannya, seperti bulu kucing masih nempel di badannya, suci. Ya, tetapi kalau sudah rontok, itu hukumnya menjadi najis. Berbeda hewan yang boleh dimakan seperti kambing. Nah, itu bulunya dicukurin, dijadiin buat wol. Itu suci, boleh. Nah, ya. Asalkan dia matinya bukan sebagai bangkai, gitu ya. Kemudian kalau di dalam masalah bagian tubuh hewan yang terpisah sebelum dia mati, nah, seperti kambing. Kita beli kambing, kalau kita potong semua, kalau kita potong kan berarti semuanya harus dimanfaatkan. Waduh, kalau begini mah, kalau saya makan sendiri nggak kuat ini. Saya cicil aja dah makannya. Hari ini saya potong dulu kaki kanannya depan. Nah, masih hidup, dikasih makan. Habis itu kaki kirinya di belakang. Begitu motongnya. Nah, maka itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Nggak boleh dimakan seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau yang berhubungan dengan telur, nah, ini telur, mau hewan tersebut boleh dimakan ataupun hewan yang tidak boleh dimakan, hukumnya suci, maka boleh dimakan, silakan. Tapi kalau dia sudah menjadi hewan yang berbentuk hewan seperti buaya, nah, maka nggak boleh dimakan, ya. Tapi kalau yang masih berbentuk telur diperbolehkan, gitu ya. Kalau doyan juga, Bu, ya. Kemudian apa lagi yang ada di dalam diri hewan, ya, yang kategori itu najis? Tadi udah jelaskan kan masalah dagingnya itu, ya. Darahnya termasuk juga najis, kecuali di dalam beberapa perkara. Darah asalnya najis, kecuali kalau dia menjadi kibit. Apa kibit? Hati. Maka boleh dimakan. Paham ya? Asal jangan darah dikumpulin, dijadiin kayak Mars itu nggak boleh karena dia keluarnya berbentuk darah. Tapi kalau dia berbentuk kibit, hati, ya, itu boleh meskipun dia asalnya dari darah, begitu. Iya. Yang kedua adalah misik. Nah, ini biasanya yang terjadi pada hewan kijang. Misik itu kan asalnya bisul. Bisulnya ada di kijang, kemudian bercampur dengan nanah, darah, lama-lama jadi kering, kemudian coplok jatuh. Nah, maka itu dianggap suci meskipun berasal dari
darah dan nanah. Gitu ya. Kalau udah jadi misik, suci hukumnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tuhal. Apa tuhal? Limpah. Ada limpah nih. Kita beli limpah kambing, ya, limpah kebo sapi misalnya. Itu meskipun dia berasal dari darah terciptanya, tetapi dia dianggap suci. Ya. Kemudian darah yang terperangkap di dalam bangkai ikan dan bangkai jarot belalang. Jadi kalau kita beli ikan ini bukan tongkol, kemudian tongkol kita belah-belah, itu kan ada darahnya. Nah, kemudian kita cuci, kita masak. Nah, ketika kita masak masih ada darahnya juga. Nah, itu darahnya dimaaf. Artinya hukumnya suci. Paham ya? Kemudian ya berbeda kalau dengan tainya, kotorannya. Iya, kalau ikan ini Bu. Kalau ikan ada dua jenis modelnya Bu. Maaf ya. Kalau ikan ada dua jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar itu kotorannya wajib dibuangin. Boleh. Ini kotorannya. Kalau ikan besar, kotorannya wajib dibuang karena itu najis. Tetapi kalau hewan ikan kecil kayak ikan teri, model gitu, kerang, kalau seandainya dibuang kotorannya udah nggak berbentuk ikan lagi, apa yang mau dimakan tuh? Maka itu dimaaf. Ya maka itu dimaaf, diperbolehkan. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang dimaaf meskipun dia berasal dari darah, yaitu darah yang terperangkap ketika kita memburu hewan dengan cara memanah. Berburu hewan, kemudian hewan ini kan buruan. Kalau hewan buruan boleh Bu kita matiinnya dengan cara dipanah atau ditembak boleh. Nah, kenapa? Karena dia nggak memungkinkan kalau masih hidup sih langsung dipotong. Tapi kalau dia mati misalnya, maka diperbolehkan. Darahnya itu tuh dianggap dimaaf, suci jadinya, ya.